Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tutor yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fadila Rohmadini, NIM 8776031147, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Saya berasal dari UPBJJ UT Palembang. Kali ini saya akan melakukan praktikum modul 8, kegiatan praktikum 1 mengenai kelistrikan dengan judul percobaan muatan listrik statis. Untuk itu simak video saya berikut ini. Muatan listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam atau tidak mengalir, yang timbul akibat pergesekan antara dua benda. Secara teoris, setiap benda tersusun atas atom-atom yang di dalamnya terdapat partikel bermuatan positif atau proton yang bergerak mengelilingi inti. Dalam kegiatan normal, jumlah proton dan elektron dalam sebuah benda adalah sama, sehingga benda tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan: yang pertama, penggaris. Yang kedua, selimut sebagai bahan untuk digesekkan. Yang ketiga, potongan-potongan kertas kecil. Yang keempat, meja datar. Yang kelima, alat tulis. Yang keenam, tabel pengamatan. Selamat menyaksikan. Prosedur percobaan: yang pertama, penggaris sebelum digosokkan ke selimut. Siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan di atas meja datar. Letakkan potongan-potongan kertas kecil di atas permukaan meja datar. Ambil penggaris plastik lalu dekatkan penggaris plastik ke arah potongan kertas kecil. Amati dan catat apa yang terjadi. Potongan kertas diam saja, tidak ada gerakan, tidak menempel pada penggaris plastik. Penggaris plastik dalam keadaan netral atau jumlah muatan positif dan negatif seimbang. Karena tidak memiliki muatan listrik tambahan, ia tidak memiliki gaya tarik-menarik yang cukup kuat untuk mempengaruhi potongan kertas. Oleh karena itu, potongan kertas tetap diam dan tidak menempel. Yang kedua, penggaris telah digosokkan ke selimut. Gosokkan penggaris tersebut ke selimut secara berulang-ulang dan cukup lama. Setelah digosokkan, segera dekatkan penggaris plastik tersebut ke arah potongan kertas kecil. Amati dan catat apa yang terjadi pada potongan kertas dan penggaris. Potongan kertas kecil bergerak naik, tertarik, dan menempel pada permukaan penggaris plastik. Saat digosokkan ke selimut, terjadi perpindahan elektron. Elektron dari selimut berpindah ke permukaan penggaris plastik. Akibatnya, penggaris menjadi bermuatan negatif atau memiliki lebih banyak elektron daripada proton. Benda bermuatan dapat menimbulkan induksi muatan listrik pada benda netral seperti kertas. Sisi kertas yang berhadapan dengan penggaris akan terinduksi menjadi bermuatan positif, sehingga timbul gaya tarik-menarik antara penggaris dan kertas. Inilah sebabnya potongan kertas terangkat, tertarik, dan menempel pada penggaris. Yang ketiga, penggaris plastik dibiarkan cukup lama lalu didekatkan kembali. Biarkan penggaris tersebut dalam keadaan diam dan tidak digunakan selama beberapa waktu, sekitar 5 menit, lalu dekatkan kembali ke potongan kertas. Amati apa yang terjadi. Potongan kertas tidak lagi tertarik dan tidak menempel pada penggaris. Kembali diam seperti semula. Seiring berjalannya waktu, muatan listrik pada penggaris perlahan-lahan hilang karena berpindah ke udara atau lingkungan sekitar. Penggaris kembali ke keadaan netral seperti semula. Tanpa muatan listrik, gaya tarik-menarik menghilang, sehingga potongan kertas tidak lagi tertarik dan kembali diam. Kesimpulan muatan listrik statis. 1. Gesekan antara dua benda yang berbeda jenis, penggaris plastik dan selimut, dapat menimbulkan muatan listrik yang disebut listrik statis. 2. Peristiwa timbulnya listrik statis terjadi karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. 3. Benda yang bermuatan listrik memiliki sifat dapat menarik benda-benda kecil, ringan, atau benda yang bersifat netral. 4. Muatan listrik pada benda bersifat sementara dan akan hilang kembali jika dibiarkan lama di udara atau bersentuhan dengan benda lain karena benda kembali ke keadaan netral. 5. Prinsip dasar interaksi muatan berlawanan jenis akan saling tarik-menarik.